الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Penyebaran Islam pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq 632 sampai 634 M, meskipun berlangsung singkat, memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan dan ekspansi agama Islam. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemberontakan di dalam negeri dan musuh di luar. Berikut ini adalah rincian lengkap mengenai penyebaran Islam pada masa Khalifah Abu Bakar. 1. Penanganan tantangan internal. Perang Riddah, perang melawan kemurtatan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, banyak suku Arab yang memberontak dan menyatakan diri keluar dari Islam. Mereka tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan menolak membayar zakat, yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Pemberontakan ini dikenal sebagai Perang Riddah. Latar belakang: Nabi Muhammad telah berhasil menyatukan berbagai suku di semenanjung Arab melalui Islam. Namun, setelah wafatnya Nabi, banyak suku merasa bahwa loyalitas mereka hanya kepada Nabi, bukan kepada agama atau kepemimpinan Islam itu sendiri. Banyak di antara mereka yang meninggalkan Islam dan bahkan mengikuti para nabi palsu seperti Musailamah Al-Kazzab, Sajah, Tulaihah, dan lain-lain. Tindakan Abu Bakar. Abu Bakar memutuskan untuk menindak tegas pemberontakan ini. Ia mengirim pasukan untuk memerangi kaum yang murtad. Abu Bakar sendiri sangat gigih dalam hal ini, meskipun beberapa sahabat menyarankan untuk lebih kompromistis. Dengan kepemimpinan para panglima seperti Khalid bin Walid, pasukan Muslim berhasil menumpas para pemberontak. Pertempuran Yamamah, 633 M, salah satu pertempuran terbesar dalam Perang Riddah terjadi di Yamamah melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kazzab. Khalid bin Walid memimpin pasukan Muslim dalam pertempuran ini, dan berhasil membunuh Musailamah, serta menghancurkan pasukannya. Kemenangan ini sangat penting, karena memperkuat kembali kekuasaan Islam di Arab. Dampak: setelah menumpas semua gerakan kemurtadan, Abu Bakar berhasil menyatukan kembali semenanjung Arab di bawah satu kepemimpinan. Hal ini menciptakan stabilitas internal yang memungkinkan ekspansi Islam keluar semenanjung Arab. 2. Ekspansi keluar Arab. Setelah berhasil mengatasi tantangan internal, Abu Bakar mulai mengalihkan perhatiannya keluar semenanjung Arab, terutama kedua kekuatan besar di sekitarnya: Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, dan Kekaisaran Persia Sasania. Ekspansi ini menandai awal penyebaran Islam di luar wilayah Arab. A. Ekspansi ke Syam, Levant. Wilayah Syam, sekarang mencakup Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania, adalah wilayah yang sangat penting, berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Ekspansi ke wilayah ini dimulai pada masa Abu Bakar dan berlanjut pada masa Umar bin Khattab. Pengiriman pasukan ke Syam. Abu Bakar mengirim beberapa ekspedisi militer ke Syam di bawah pimpinan panglima-panglima besar seperti Khalid bin Walid, Amr bin Esh, Yazid bin Abi Sufyan, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pertempuran di Ajnadain, 634 M, salah satu pertempuran penting yang terjadi pada masa Abu Bakar, adalah pertempuran Ajnadain melawan Bizantium. Pasukan Muslim berhasil memenangkan pertempuran ini, membuka jalan bagi penaklukan lebih lanjut di Syam. Meskipun Abu Bakar wafat sebelum Syam sepenuhnya ditaklukkan, ekspansi di wilayah ini dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. B. Ekspansi ke Persia, Irak. Selain Syam, Abu Bakar juga memulai ekspansi ke wilayah yang dikuasai Kekaisaran Persia Sasania, khususnya Irak. Irak pada masa itu adalah bagian dari kekaisaran yang makmur dan strategis. Pengiriman pasukan ke Irak. Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan Muslim ke wilayah Irak. Khalid berhasil memenangkan serangkaian pertempuran penting melawan pasukan Persia, termasuk pertempuran Al-Walid dan pertempuran Ulais. Tujuan ekspansi. Meskipun penaklukan Irak belum sepenuhnya selesai pada masa Abu Bakar,
Ia berhasil membuka jalan bagi penetrasi lebih dalam ke wilayah Kekaisaran Persia. Penaklukan besar-besaran Irak dan Persia baru terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. 3. Kebijakan Abu Bakar dalam penyebaran Islam. Abu Bakar tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan kebijakan diplomasi dalam menyebarkan Islam. Berikut beberapa pendekatannya. Diplomasi. Abu Bakar mengirim utusan ke berbagai wilayah untuk menyebarkan ajaran Islam secara damai, meskipun penolakan atau perlawanan dari penguasa wilayah seringkali memicu konflik. Keadilan dan kemanusiaan dalam perang. Pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Abu Bakar juga dikenal menjaga kode etik perang. Dalam pesannya kepada panglima-panglima perang, Abu Bakar selalu menekankan agar tidak merusak tempat ibadah, tidak membunuh wanita, anak-anak, orang tua, dan para rahib yang tidak terlibat dalam peperangan. Hal ini meningkatkan citra Islam di mata masyarakat yang ditaklukkan. 4. Wafatnya Abu Bakar dan warisannya. Abu Bakar wafat pada tahun 634 M, setelah memerintah selama 2 tahun lebih sedikit. Ia mewariskan sebuah kekhalifahan yang telah stabil di dalam, dan telah mulai melakukan ekspansi di luar. Sepeninggalnya, Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan ekspansi besar-besaran yang telah dimulai oleh Abu Bakar. Kesimpulan. Masa kekhalifahan Abu Bakar ditandai dengan konsolidasi kekuatan Islam di semenanjung Arab melalui penumpasan pemberontakan Riddah. Awal ekspansi Islam keluar Arab, terutama ke wilayah Syam, Bizantium, dan Irak, Persia. Abu Bakar juga berhasil meletakkan fondasi yang kuat bagi penerusnya untuk melanjutkan penyebaran Islam ke wilayah yang lebih luas. Meskipun masa pemerintahannya singkat, kepemimpinan Abu Bakar sangat berperan dalam memastikan keberlangsungan Islam dan mengamankan jalan bagi ekspansi yang lebih besar di bawah penggantinya, Khalifah Umar bin Khattab.